Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu,
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doakan yang menyakiti kamu. Kisah Ustadz Agustan menarik untuk kita ulas kembali, bukan karena faktor kebencian, tetapi kejadian ini menjadi bahan refleksi yang sangat bagus untuk setiap insan pemeluk agama apapun. Jangan pernah sekali-kali Anda menghina atau melecehkan agama lain untuk lelucon dan bahan bulian. Bagaimana kisah Ustadz Agustan? Dia seorang mu'alaf yang sekarang menjadi ustadz. Dalam videonya, dia dengan sengaja menduduki Alkitab, lalu dia berkata untuk mengentuti Alkitab itu dan dia bilang, "Coba, apakah setelah saya lakukan hal ini, saya akan mati?" Tentu tindakan ini sangat tidak elok sebagai seorang pribadi, apalagi dia seorang ustadz, lebih tidak pantas lagi. Dan apa yang terjadi tidak lama setelah ustadz tersebut melakukan tindakan bodoh dan konyol itu? Dia terserang stroke. Tentu kita tidak akan mengumandangkan puji Tuhan untuk sakitnya Agustan. Justru kita harus kasihan dan kita patut mendoakan dia supaya cepat dijamah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Saudara-saudari seiman, kisah Agustan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tidak sepantasnya sebagai orang beriman, kita memandang rendah pemeluk agama lain dan ajarannya. Bahkan, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan dengan sangat gamblang dan jelas, apakah kamu disakiti? Doakan orang yang menyakitimu. Kalau kamu dianiaya, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ampunilah mereka yang membencimu, mereka yang menyakitimu, ampuni, ampuni dan ampuni. Jelas bukan? Kita bangga mempunyai guru yang mengajarkan nilai terdalam dari cinta. Inilah kasih yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Menjadi muridnya, itulah yang harus menjadi kekuatan kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bersosialisasi sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan peneguhan kepada kita semua ketika ada penganiayaan dan penghinaan, ketika perizinan pendirian tempat ibadah dipersulit, ketika kita terganggu dan bahkan terusir pada saat beribadah. Yesus sudah mengingatkan 2000 tahun lalu, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya."
Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Dan Yesus pun sudah memberikan motivasi dan spiritnya dalam Injil Lukas bab 21 ayat 17 sampai 19. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Mari saudaraku, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan suka mengeluh. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan percaya. Semoga demikian. Amin.